Apa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu Bapa, untuk hari yang indah yang Kau berikan buat setiap kami tempat ini. Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan Engkau. Urapi kami, lawat setiap hati kami untuk kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati sukacita hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami siap memuji memuliakan Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Puji Tuhan, baik. Saya percaya Tuhan kita sangat baik, teramat baik, sungguh baik. Amin. Kami boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau langsung memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan penuh sukacita kita akan memuliakan Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang setia. Haleluya, yang terbaik dari hati kita, jiwa kita. Kita mau kasih seluruhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita masuk sama-sama ke hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi kita akan masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang bergembira. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat kami menyembah dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Saat kita menyembah Dia, Tuhan hadir. Amin. Haleluya, karena Dia Allah, kita Allah yang ajaib. Ajaibkah Tuhan, agung dan perkasa. Kita tak terbayang, Allah kita begitu kuat, begitu dahsyat. Amin. Kita tak bersukacita untuk Tuhan, kita tak semangat memberikan yang terbaik buat Dia, Allah kita, Allah yang layak disembah. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib
Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta segalanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Raja mulia, berikan kemuliaan buat Allah kita. Dan inilah Yesus, Raja mulia, Raja atas segala raja. Amin. Kita percaya, kita tidak pernah ragu dengan Tuhan. Saat kita bersama dengan Tuhan, kita dikuatkan, kita dimerdekakan, kita penuh dengan sukacita. Amin. Bersama Tuhan kita berjalan bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, penuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama kita katakan, tak pernah ragu bersama Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hei, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Masih kuat berdiri untuk Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang gak kuat boleh duduk, tapi yang kuat berdiri silakan berdiri untuk Tuhan. Amin. Karena kita mau penghormatan yang tertinggi buat Allah kita, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu kasihan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mengundang Roh Kudus untuk melawat hati kita. Dan saat firman ditaburkan, firman boleh bertumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita bukan lagi hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Biar Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita selalu rindu di dalam bait Tuhan, menikmati setiap anugerahnya yang begitu indah. Setiap kita berada di hadirat Tuhan, kita merasa bahagia penuh. Itulah kerinduan kita saat ini. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena Dialah kekasih jiwa kita. Biarlah kata-kata dalam pujian ini menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita bersama-sama saat ini, yang menguatkan setiap kita, memerdekakan setiap kita. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu
bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Mari bersama-sama menyembah Dia, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh menyembah-Mu. Yesus, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh menyembah-Mu, ya Tuhan. Tuhan dan Engkau Raja kami, memuji-Mu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kami undang ibu untuk boleh maju. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Benar Tuhan, hadirat-Mu dimanapun ada, bukan hanya karena kami ada di gedung gereja ini. Olehnya Bapa, biarlah kami selalu merasakan kami sedang bekerja, sedang istirahat, sedang melakukan apa saja kami ada di hadirat-Mu. Disitulah sebenarnya kebahagiaan kami. Olehnya biarlah iman kami semakin bertumbuh, agar supaya apa yang tidak kelihatan, apa yang tidak mungkin, semuanya itu menjadi mungkin karena kehadiran-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Seberapa banyak kami yang hadir, fokuskan kami supaya kami orang-orang yang terpilih, yang pada akhirnya menjadi seperti Kristus, yang nanti bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh-Mu yang kuat melingkupi semua kami, yang berbicara, yang mendengar, dan kami semua boleh bertumbuh bersama untuk kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang mau diberkati sama-sama kita katakan Amin. Silakan duduk jemaat. Shalom. Ya,
Selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Kita bertemu hari yang ke-21 di bulan yang baru, bulan pertama di tahun 2024. Satu hal yang luar biasa kalau masih bisa kita bertemu dan sehat. Ya, ketika kita sehat bisa bertemu, syukuri keadaan itu. Apapun keadaan kita, kita syukuri. Mengapa? Firman Tuhan berkata bahwa di dalam segala sesuatu Allah bekerja. Ya, di dalam segala sesuatu, Roma 8 ayat yang ke-28 ya. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Namun kita mau awali saudara dengan Lukas 18 ayat 8. Saudara catat dulu baru buka Alkitabnya. Ya, kalau saudara pakai HP enggak tahu bisa catat apa enggak ya. Nah, kita sedang berbicara tentang pahlawan iman. Karena hanya menjadi pahlawan iman yang namanya tercatat nanti dalam buku kehidupan anak domba. Ya. Nah, Lukas pasal 18, saya langsung ke poin ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Ia atau Yesus Allah akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi adakah ia tidak perlu mendapati bahwa kita itu punya segalanya. Tidak perlu dia datang dan mendapati kita sekolah tinggi. Tidak perlu dia datang dan dia melihat kita punya cucu yang banyak. Oh, itu bukan salah. Tetapi punya segalanya, punya cucu banyak dan segalanya. Tapi harus fokus supaya cucu kita juga ada didapati iman ketika Tuhan datang. Dan saudara, semua kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, baik sangkakala Allah berbunyi untuk semua orang percaya maupun secara pribadi. Kita tidak tahu ya. Saya ketika melihat mimbar kadang-kadang saya berkata begini, Tuhan, apakah saya bisa sampai di mimbar dan pulang? Sebab sekarang banyak sekali video kan, hamba Tuhan atau worship leader itu ya, meninggal pas ada di mimbar. Ya, enak sekali ya kelihatannya ya. Ya, tapi sudah selesai enggak didapati iman di bumi enggak? Karena yang berkhotbah, yang WL pemain musik ya, belum tentu mereka masuk surga. Hati-hati loh. Ya, sebab meletakkan tangan saja orang sakit sembuh, mengusir setan dalam nama Yesus. Yesus berkata, enggak kenal. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu sangat perlu. Seperti pujian kita tadi. Asal ada di hadirat Tuhan, pasti bahagia. Mau punya atau tidak punya itu bukan masalah. Tapi yang pasti kalau ada di hadirat Tuhan, pasti bisa punyalah. Semua bisa dilewati. Karena kita kan sedang bertemu dengan pemilik langit dan bumi. Nah, saudara, latar belakang yang Tuhan katakan jika anak manusia itu datang, adakah iman di bumi? Latar belakangnya kan seorang janda menghadapi hakim yang tidak benar, yang tidak takut Tuhan, tidak takut manusia. Ini hakim ini benar-benar jahat. Ya, Tuhan aja dia tidak takut, apalagi cuma manusia. Ya kan? Ya. Dan ketemu dengan janda. Di Alkitab kalau berbicara tentang janda bukan secara fisik karena kematian suami, bukan. Tetapi berbicara untuk janda selalu berbicara orang yang paling lemah. Nah, kita semua ini termasuk orang yang paling lemah. Dan saudara menghadapi Allah ya, dianggap ini di sini di perumpamaan ini seperti hakim yang lalim. Artinya, ya kita mau apapun juga sepertinya Allah tidak dengar. Sepertinya Allah tidak ada. Kadang-kadang posisi kita akan pada saat yang seperti itu. Aduh, kita udah berdoa, udah kepepet banget, udah keadaan sudah mendesak. Udah berdoa bahkan udah puasa. Kok Allah tidak mendengar ya? Seperti seakan-akan demikian. Tapi justru pengejaran kita artinya proses itu, saya selalu katakan, Allah bukan di kemenangan akhir, bukan. Allah sedang hadir di dalam proses. Jadi ketika kita sedang berproses dalam hidup ini, sebenarnya disitulah Allah hadir. Nah, janda kita yang lemah ini, di dalam berproses mencari Tuhan, menemukan Tuhan, disitulah sebenarnya Allah hadir. Mengapa? Ketika sedang berproses, Allah hadir. Ketika kita diambil, didapati ada iman. Karena kita ada dalam proses. Ketika kita menyimpang ke kiri, balik lagi. Ketika kita menyimpang ke kanan, balik lagi. Proses ini yang diperlukan Tuhan bagi kita. Dia hadir dalam proses. Ini hal yang luar biasa. Adakah didapati iman di bumi? Saudara, saya surprise juga dikirim satu video mengenai siapa yang orang kaya yang punya yang IT terkenal.
Bukan Steve Jobs, siapa lagi yang satu ya? Steve Jobs kan udah mati, ya. Tapi ya pokoknya yang orang hebat ya, yang sangat kaya, sudah membangun bunker, ya. Dan itu bukan cuma satu orang kaya, sudah beberapa orang kaya membangun bunker. Jadi berapa tingkat di bawah tanah tidak kelihatan dari atas, ya. Mengapa? Mereka sudah persiapkan dan jadi tanda tanya, sebenarnya apa pengetahuan yang mereka sudah tahu sehingga mereka menyiapkan itu. Di dalamnya sudah segala macam untuk bertahun-tahun sampai di makanan minuman. Apakah mereka sudah tahu bahwa akan segera berakhir bumi ini? Apakah dengan terbakar, apakah dengan planet yang jatuh atau apa? Tapi itu, saya bilang begini, ketika orang kirim itu dan berkata, waduh kita sudah harus hati-hati. Saya cuma jawab satu, seperti pujian tadi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kemana aku harus pergi? Ya, naik terbang tinggi dia ada. Turun ke dalam dunia orang mati dia ada. Mereka tidak mengerti hal itu. Tapi kita udah tahu, enggak usah khawatir dengan hal-hal yang seperti itu. Bencana seperti apapun datang sesuai nubuat, perlindungan Tuhan juga sesuai nubuat ada bagi kita. Aman kan? Nah ini perlu kita tahu. Ini yang Alkitab katakan. Tapi jika anak manusia itu datang, adakah iman di bumi? Ini perlu bagi kita. Nah itu sebabnya saya mau berbicara tentang pahlawan iman yang berupa cuplikan aja, ya, cuplikan. Namun ada beberapa ayat yang menjadi ayat pengantar supaya kita bisa menyambung semuanya. Pertama dikatakan, adakah didapati iman di bumi? Kenapa? Kenapa? Karena Alkitab mengatakan dalam Roma pasal pertama 16 sampai 18 kalau tidak salah dikatakan orang benar hidup oleh iman, ya kan? Jadi seperti apapun kepintaran kita, seperti apapun harta kita, Alkitab mengatakan satu, orang kita buka aja deh, ya. Roma pasal pertama ayat yang ke-16, ya. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, Roma pertama ayat 16. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jangan berkata bahwa karena iman susah bagi saya bisnis seperti apa ya. Kok pakai iman untuk jodoh? Enggak, saudara dikasih Tuhan. Iman itu mempercayakan kepada Allah apa rencana ke depan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Kita harus bekerja keras. Kita harus gunakan semua potensi yang ada dalam hidup kita. Tapi jangan terikat dengan hasil-hasil dunia ini. Sebab itu tidak pernah bernilai kekal. Ya, jadi kalau Tuhan datang, adakah didapati iman? Kenapa perlu iman? Karena orang benar hidup oleh iman. Ya, nah kalau sudah ke situ kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-14. Ya, Roma 14. Nanti kita nyambung sebentar dengan cerita tentang pahlawan-pahlawan iman. Roma 14 ayat yang ke-16. 17 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini saudara, kita harus mulai hidup dalam kerajaan Allah di bumi ini. Ini pakai iman. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Kenapa? Karena makan minum ini kan yang selalu diuber manusia. Sehingga lupa supaya setiap perkara semua berlalu. Karena Alkitab mengatakan, perbuatan apapun tanpa iman dosa loh. Kita tidak pernah nyangka kan itu. Perbuatan apapun tanpa iman itu dosa. Olehnya saudara dikasih Tuhan, makan, minum, melakukan apa saja. Semua seperti Matius pasal yang ke-6 kan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain cuma soal tambahan. Jadi kalau kita hidup dalam kerajaan Allah mulai dari bumi ini, kita akan terus berlanjut nanti dalam kekekalan. Jadi harus sudah mulai merasakan hari ini. Oleh iman. Iman itu kan Ibrani pasal 11 dikatakan. Iman itu apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kita belum lihat tapi kita udah pegang. Yang tidak ada menjadi ada. Itu iman. Nah kita ini selama di dunia bergerak dengan apa yang kita lihat baru kita percaya. Nggak bisa seperti itu. Cuma yang kita lihat untuk kita kerjakan secara fisik itu harus maksimum harus kita kerjakan dalam hidup kita. Tapi tidak boleh itu menjadi dasar hidup. Sebab apabila anak manusia datang
didapati imankah ada bagi kita? Itu yang perlu bagi kita. Artinya pengharapan kita apa saja yang kita lakukan selalu Allah terlibat di dalamnya. Sebab dia akan membawa kita lebih daripada yang kita pikirkan dan kita pohonkan. Kita cuma berpikir sampai di sini, tapi dengan iman Tuhan akan mengangkat kita lebih lagi. Seperti pujian kita tadi, mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Kita ini kan cuma lihat yang biasa. Kita cuma lihat apa yang kita lihat ya. Seperti tadi yang saya katakan, ya, orang sudah menyiapkan bunker. Kita cuma lihat ke arah situ. Tapi kalau kita lihat ke arah Tuhan, apa itu bunker di mata Tuhan? Ya, langit dan bumi ini punya Tuhan. Bunker itu cuma dari apa yang manusia punya pikiran. Tetapi yang Allah pikirkan, yang Allah tata, jauh sekali dari cara berpikir manusia. Kalau kita ada pada posisi untuk ada di hadirat Allah senantiasa, pikiran Kristus menjadi pikiran kita, perasaan Kristus menjadi perasaan kita, dan itu yang sangat perlu bagi kita. Nah, saudara, kalau ini sudah ada mendasar ya, jadi kita hidup hanya oleh karena iman, ya, kita berkarya oleh iman. Nah, sekarang kita lihat, adakah orang-orang memang yang sepanjang sejarah Alkitab karena iman berhasil? Nah, saya mulai ya dari Abraham. Cuplikan aja. Nah, mengapa saya senang sekali mengatakan cuma cuplikan? Ini tanggal 21. Kalau saudara baca 3-4 pasal satu hari, 1 tahun saudara bisa selesaikan kan? Itu sering saya katakan, ya. Jadi kalau ini tanggal 21 dikali 3 aja baru 63, ya. Baru 63 pasal. Kitab Kejadian itu 50 pasal. Kitab Keluaran itu 40 pasal. Jadi belum selesai kitab Keluaran, saudara masih bisa uber. Kalau saudara baca 6 pasal, dalam 1 tahun saudara akan baca 2 kali. Ya, kalau saudara baca lebih, saya punya tekad tahun ini ambil 10 pasal. Bahkan ketika saya membaca, saya bilang begini, oh enggak deh. Ini buku di Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada 66 buku. Kalau 1 hari saya baca 1 buku, 66 hari saya bisa selesaikan. Ya, mengapa? Bukan untuk simpan di sini, bukan. Dari yang kita baca itu, sering ketika saya baca, air mata saya menetes. Saya berkata, Tuhan, ini luar biasa pekerjaanmu. Seringkali ketika hasilnya itu luar biasa, saya sampai melompat. Waduh, ini yang harus dicari, ini yang harus saya uber. Kemarin ketika saya baca ya dalam kitab Imamat, bilangan ya, tentang aturan-aturan di bait Allah. Saya bilang begini, aduh kita ini banyak sekali meleset. Sekalipun itu perjanjian lama. Itu ketertibannya, disiplinnya, aturannya itu begitu ketat. Sehingga menyimpang dikit hukumannya mati loh. Kita kan senang santai aja hidup. Jadi pelayan pun kelihatannya santai aja. Nggak bisa seperti itu kalau kita lihat di perjanjian lama. Dan itu dasar, bukan tidak boleh dipakai. Sudah di perjanjian baru karena kasih, karena anugerah. Bukan, itu dasar bagi kita. Mengatur disiplin, baca perjanjian lama. Nah mari kita lihat dari Abraham. Ya, saya harap saudara sudah membacanya. Jadi saya tidak banyak membuka Alkitab. Karena kalau banyak membuka, cerita saya panjang sekali nantinya ya. Nah, Abraham itu tinggal di Ur Kasdim sama papanya Tera sama leluhurnya. Tapi Ur Kasdim ini ya Iran sekarang, Mesopotamia. Itu berhalanya udah luar biasa. Maka Tuhan ingin mereka keluar beribadah kepada Allah yang benar, keluar dari terkontaminasi dengan berhala. Ya, disuruh dia keluar. Dibawa papanya, bukannya langsung pergi ke Kanaan, tapi mereka ke Haran. Dan di situ lebih parah lagi, karena itu jalur sutra, semua harus lewat situ. Di situ berhalanya luar biasa. Tertanam di situ. Tuhan bicara lagi. Begitu Tuhan bicara, Abraham langsung keluar. Kalau tadinya papanya tahu, papanya yang nganter. Ini Abraham langsung keluar. Apa yang dikatakan Tuhan? Pergi, tinggalkanlah itu negerimu yang sudah tetangga dan semua sudah saling kenal. Ya sudah saling bantu, sudah saling ingatkan. Kemudian keluar dari sanak saudaramu. Sanak saudara itu suka duka kita bisa sama-sama. Apalagi keluar dari rumah bapamu. Oh ini langkah iman yang luar biasa. Di rumah Bapak aman dan nyaman kan? Urusan Bapak semua, kita tinggal makan tidur, kerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain. Ya, kalau pekerjaan yang kita mau lakukan ya sekedar-kedarnya, tapi tanggung jawab ada di mama papa. Harus keluar dari sana, tidak mudah. Dan belum dikatakan dia Bapak orang beriman, tapi dia keluar. Dan lebih parah lagi, ke negeri yang akan kutunjukkan. Nggak bilang loh ke Indonesia. Waduh kalau ke Indonesia ada Bali, ya, ada Bunaken misalnya di daerah Manado dan seterusnya ya.
Ini enggak, ke negeri akan kutuju. Jadi memang blank, itu iman. Itu yang saya katakan tadi, yang tidak kelihatan tetapi sudah dipegang. Dia berangkat saudara, ini pahlawan iman. Tapi apakah dia tidak jatuh dalam dosa? Orang berpikir kalau pahlawan iman tidak berdosa-berdosa. Oh saudara, pernah tahu dosanya apa? Bohong kan? Bohong kepada Firaun, juga kepada Raja Abimelek tentang istrinya Sarah. Dia katakan, itu kan saudaraku. Ngaku ya saudara, kalau kamu ngaku istri nanti aku dibunuh karena kamu mau diambil. Tuh, bohong kan? Tapi saudara sebenarnya bohong itu bohong tidak terlalu bohong sih sebenarnya. Ya, ada nggak bohong tidak terlalu bohong? Ada nggak? Nah, saya mau katakan tidak terlalu bohong, kenapa? Ya memang Sarah itu kakak beradik sama Abraham. Cuman lain mama. Tapi dalam hal ini, kan kalau di hukum itu ada istilah mens rea. Jadi sikap nurani apa? Ya nurani dia memang karena takut. Kalau berani kan dia bilang itu istriku. Tapi kan yang paling dekat sekarang bukan kakak beradik tapi jadi istri. Ketakutan dia kan bukan karena apa-apa tapi karena dia takut kan, dia dibunuh. Jadi dosanya di situ. Tapi kalau mau bilang bukan kakak beradik ya memang kakak beradik, cuman lain mama. Nah saudara dikasih Tuhan, orang percaya, orang beriman pun pernah jatuh dalam dosa. Cuma yang saya katakan tadi, ketika jatuh dia berbalik. Kenapa? Karena dia memang fokus kepada Tuhan. Daging suka lemah, kita juga bisa begitu. Daging suka lemah, tapi balik lagi fokus lagi kepada Tuhan. Cuma jangan karena begitu bolehlah kita menyimpang nanti balik. Ya saudara, belum sempat balik Tuhan ambil gimana? Ya kan? Tetap baliklah. Ya, ada pepatah Belanda mengatakan bahwa sedangkan keledai pun tidak mau jatuh di lubang yang sama. Ya, kalau ada yang suka menyimpang udah deh stop, balik aja karena waktu ini tidak banyak, ya. Nah, kemudian berikut lagi, apa yang terjadi berikut? Sudah bawa Lot ini disuruh pilih karena mereka punya gembala-gembala sudah banyak, udah berantem, kekayaannya udah besar, ya. Abraham bilang, oke Lot, ini ponakan loh, kamu lihat aja. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Harusnya omnya yang caplok duluan dong. Ya kan, namanya om. Tapi coba lihat ya, Lot pakai mata. Ini yang enggak pakai iman. Lot pakai mata, dia lihat apa? Aduh ini Sodom Gomora seperti taman Tuhan. Ini yang saya katakan tadi. Adakah didapati iman? Sedangkan Abraham enggak, pokoknya ikut aja janji Tuhan. Janji Tuhan seperti apa? Begitu Lot ambil itu, Tuhan bilang pandanglah ke kiri, ke kanan, ke depan, utara, selatan, itu jadi milikmu. Kelihatannya gersang. Tapi apa yang kejadian Lot? Kita sudah tahu kan, Sodom Gomora ditunggang balikan Tuhan. Ya, nah ini beda dengan pakai iman. Tetapi dengan pakai iman, semua kejadian itu membuat Abraham ketika diperlakukan begitu oleh Lot, makin Abraham makin mantap imannya bahwa Tuhan itu loh. Belum sampai di situ. Ismail. Kan udah dapat Ismail. Ini pun kesalahan saudara. Jadi ketika dia keluar dari Mesir, ya, si Firaun kasih kambing domba dan semua termasuk hamba-hamba perempuan dan laki. Ya salah satu hamba inilah Hagar. Ya, Sarah enggak tunggu lama, ambil dia aja kan mau punya turunan. Dan itu sampai sekarang ya kaum terjadi masalah lah sampai sekarang. Oh belum di Nebayot ya, belum ya. Nah, olehnya sudah dikasih Tuhan, di tengah perjalanan orang beriman, kita ini orang beriman, kalau kita ada pelanggaran, itu bukan masalah terlalu besar. Yang penting berbalik. Tapi ingat, buntutnya selalu ada. Selalu ada buntutnya. Ya, oke. Akhirnya saudara dikasih Tuhan, dia harus lepaskan Ismail. Ini yang berikut. Ismail itu sudah hampir umur 20 tahun. Saudara, ya kira-kira anak saya 22 tahun. Coba bayangkan, kita udah pelihara dari kecil ini sampai besar, tapi Tuhan bilang usir lewat istrinya Sarah. Sempat Abraham ngomong kepada Tuhan, ya Allah, kenapa enggak bukan Ismail sih? Kenapa bukan Ismail? Tapi Allah berkata, ini kembali lagi ke iman. Yang aku katakan adalah keturunanmu dari Sarah, bukan keturunanmu. Kalau saudara baca teliti. Di sini yang saya katakan menyimpang iya, komplain boleh, tapi balik lagi. Oh ya kalau begitu ya udahlah Tuhan. Begitu disayang tapi harus pergi. Ketika Sarah bilang itu harus keluar dari rumah, bukan dia. Abraham sempat jengkel, tapi Tuhan bilang dengarlah apa kata istrimu. Aduh balik lagi, harus memang fokus.
Ini iman. Jadi kalau didapati Tuhan pada saat itu, diambil Tuhan, ya memang beriman karena dia balik lagi. Jangan terus menyimpang-menyimpang, saudara. Kalau kita langsung menyimpang, balik gampang. Tapi saudara, kalau ini garis lurus, fokus, tapi saudara menyimpang sedikit. Enggak kelihatan kan? Sedikit kok. Terus lama perjalanan sedikit, menyimpang sedikit. Ini kan cuma sedikit. Tapi dengan perjalanannya waktu, ini apa nih? Resultannya ini kan jadi melebar. Untuk balik susah. Kenapa? Karena terlatih dari kecil sampai besar. Jadi memang kita harus hati-hati sekali hidup. Mengapa? Alkitab mengatakan dalam segala hal Allah bekerja. Tapi Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihinya. Ya, apa ciri khas orang yang mengasihi Tuhan? Di Yohanes 14 dikatakan, apabila engkau mengasihiku, engkau akan melakukan perintahku. Oh jelas sekali, jelas sekali. Jadi tidak bisa Allah bekerja bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sehingga dalam setiap peristiwa ketika Allah bekerja, bagi orang yang mengasihi Tuhan, dia udah tahu. Oh ya Tuhan, aku tahu aku salah, aku harus balik. Bisa ditangkap? Sederhana kan? Atau ini terlalu berat? Halo Bapak Ibu, masih bisa ditangkap? Bisa ya, jadi saya boleh terus ya. Nah, kita mau berbicara di sini bahwa dalam setiap masalah, itu Allah bekerja. Detik, menit sampai ke tahun, peristiwa suka, duka, kurang lebih itu di dalamnya Allah sedang bekerja. Kalau kita mengerti ini, ya saya belajar dulu ya dalam satu seminar gereja, dikatakan begini, kalau ada penderitaan, kalau ada penganiayaan dan lain-lain, kemudian ada tekanan, semua bisa dilewati karena iman kan. Begitu selesai katanya begini, tanya lagi Tuhan, Tuhan masih ada lagi masalah baru? Mama saya begitu dengar, mama bilang begini, kamu ini dibilangkan jangan masuk dalam pencobaan, kamu minta pencobaan. Bukan begitu mah. Ternyata begitu dilewati, kita bisa lebih mengerti, oh ternyata semua ini Allah sedang bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihinya, ya kalau kita mau melakukan perintah Allah, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita sadar sekali, menit ke menit sampai ke tahun, semua peristiwa, suka duka, lebih kurang, Allah bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Nah terakhir saudara, siapa lagi nih? Ishak. Aduh ini kan anak perjanjian Tuhan. Tuhan sudah bilang udah lahir lagi di kala Sarah udah mandul. Udah mati kandungan. Aku udah tua. Kok ini harus dikorbankan? Enggak. Dia tidak ada komplain apa-apa. Malam ini Tuhan bilang besok korbanin Ishak. Dia tidak berlama-lama. Besok paginya saya pikir-pikir dia sudah tidak diskusi lagi sama istrinya kayaknya. Karena kalau diskusi mama mana mau kasih anaknya. Ya kan? Aduh Ishak Bram. Jangan dong Bram. Udah cukup kan Ismail. Kenapa sekarang? Ini kan anak perjanjian. Ini mama akan tawar-tawar menawar nih. Tapi saudara, Abram tidak tunggu. Besoknya, mengapa? Latihan sebelumnya mendatangkan kebaikan. Makanya disebut pahlawan iman. Jadi ketika dia serahkan Ishak, tidak ada pertanyaan apa-apa. Luar biasa ya. Tidak dengan sendirinya dia jadi pahlawan iman. Nah kita bergeser ya. Kita lihat sekarang Yakub. Saudara kalau baca cerita Yakub exciting sekali. Makanya saya bilang, mulailah baca kitab Kejadian Keluaran, belum terlambat. Yakub ini kan artinya penipu. Sebelum namanya Israel. Dia tipu, dia dapat hak kesulungan, dia dapat berkat. Sekalipun dibantu oleh mamanya. Ya, dapat berkat. Jadi tidak jatuh pada Esau yang tua. Tapi dia anak yang nomor 2 sekalipun kembar. Dan saudara apa yang terjadi? Ketika dia menipu, Laban calon mertua juga tipu dia. Tapi dia sadar, ya memang aku tadinya udah nipu, sekarang aku ditipu. Oke lah. Begini, saya ingin Rahel anakmu. Oke, boleh ambil kerja 7 tahun. Kerjalah dia 7 tahun. Malam pengantin, dia nak lihat Rahel di kamar. Yang dia dapat Lea, kakaknya Rahel. Dia ingin Rahel, tapi Lea. Dia nak ngamuk, dia cuma bilang ke mertua, kan aku kerja sampai 7 tahun untuk Rahel, kenapa Lea? Oh adat kami tidak boleh melangkahi. Kalau kamu mau, oke, 1 minggu kasih kesempatan tapi kamu harus tambah 7 tahun kerja lagi. Aduh saudara, demi cinta.
1 minggu dengan Lea, dia dapat Rahel, kerja lagi 7 tahun. Sampai pada akhirnya dia sudah punya istri 4, anak banyak ya. Sudah punya keluarga besar. Dia harus kerja sampai 20 tahun, diperas sama Laban. 20 tahun dan gajinya sudah 10 kali dirubah. Bukan dirubah bagus, dirubah jadi jelek. Saudara, dia tidak ngamuk, kamu curang. Enggak. Dia bilang ke Tuhan, apa yang terjadi? Aduh, saudara kalau baca ini exciting sekali. Ya, saudara ingat ketika orang Israel keluar dari Mesir setelah dijajah 400 tahun. Tuhan bilang, mintalah kepada tetangga barang-barang berharga. Itu tetangga menyerahkan emas, perak, kain ungu, dan segala-galanya. Saudara tahu, itu tidak sedikit, banyak sekali itu. Kenapa saya katakan banyak? Memang tidak dihitung per keluarga yang minta, tapi ketika mereka bangun lembu emas, ya, sesudah itu bangun kemah pertemuan, yang semua kayu-kayunya disalut oleh emas, bokor dan segala dari emas. Dari mana semua itu? Dari yang diminta. Apa yang terjadi dengan Yakub? Tuhan tahu curangnya Laban. Laban bilang, kalau kamu mau ambil yang belang-belang dan yang bukan putih. Dan saudara tahu domba, mana ada domba belang? Nah, ada domba hitam, ya kan? Semua putih. Tapi Tuhan memberikan hikmat bagi orang beriman. Akan ada perbedaan dengan orang yang tidak beriman. Ketika domba, kambing yang kuat, yang sehat, bejantan dikasih, ambillah. Pohon badam di kulitnya ada belang-belang, rantingnya ada totol-totol. Lahir semua belang-belang dan totol-totol. Luar biasa kan? Cara Tuhan mengembalikan pemerasan itu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Tidak ada demo. Kalau kita kan demo. Karyawan demo. Kalau ini enggak. Luar biasa saudara, ini pahlawan-pahlawan iman. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ya, ketika dia mau keluar, waduh. Laban merasa ini orang penting, ini kalau dia keluar habis deh. Tapi dia bikin semua, dia lari. Tapi istrinya yang dia sayang Rahel membawa terafim. Masih ingat ya? Kalau saudara baca, nanti pulang baca lagi ya, supaya bisa nyambung. Ya, dia bawa terafim dan saudara tahu ada pekuburan Makpela. Ya, di Israel. Itu di situ ada Abraham dan istrinya, ada Ishak dan istrinya. Tetapi Yakub yang sayang kepada Rahel, Rahel tidak dimakamkan di situ. Malah Rahel dimakamkan di pinggir jalan. Yang dimakamkan di situ siapa? Lea. Saya melihat, waduh, sekalipun istri kecintaan itu yang dia berkorban awal. Tapi ketika ada terafim di hadapan Tuhan tidak bagus. Ya. Nah ini beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dalamnya. Dan saudara dikasih Tuhan, ketika dia keluar, ya, kemudian dia bertemu Esau yang ingin membunuhnya. Karena dia kan harus lari karena Esau ingin membunuhnya. Karena dia sudah ambil hak kesulungan dan berkatnya. Tapi dia bisa saudara, dari jauh dia udah sujud depan Esau. Intinya pada akhirnya Esau tidak membunuhnya. Tidak terjadi masalah. Saudara lihat ini pahlawan-pahlawan iman. Di mana setiap kejadian Esau itu membuat imannya kuat. Bisa membuat dia rendah hati. Dari jauh dia udah sujud-sujud. Ya. Laban itu bisa membuat imannya naik. Kenapa? Dengan dia tahu bahwa menipu ditipu. Kemudian dia melihat bagaimana Tuhan menggantikan jeripayanya. Imannya bertumbuh. Jadi setiap masalah kita diapain pun dengan orang. Di dalamnya tidak usah kita repot. Serahkan kepada memang saudara. Pada waktu kejadian berat buat kita. Tetapi saudara ketika kita mengimaninya, aku harus jadi pahlawan iman. Mengapa? Kalau Tuhan datang, ada iman. Kita bisa berdiri tegak, mempertanggungjawabkan hidup ini. Ya, nah saudara satu lagi, sebenarnya ada banyak. Satu lagi Yusuf. Ini soalnya masih kitab Kejadian kan. Yusuf saudara, 12 bersaudara, 13 dengan yang perempuan. Dan saudara anak kesayangan, ya wajar-wajar mungkin ya. Kalau anak kesayangan ada perbedaan. Tapi dari sini pun orang tua belajarlah. Punya anak 2 mesti sama rata. Punya anak 5 mesti sama rata. Punya anak 9 mesti sama rata. Nah ini papanya bikin perbedaan. Dan kemudian Alkitab mencatat. Dia dibenci, semakin dibenci pada akhirnya rancangan untuk membunuhnya. Ya, rancangan untuk membunuhnya.
Dan dia mengalaminya, kalau saudara baca lebih lanjut, ternyata dia sempat merengek-rengek ke kakaknya untuk jangan dia ditinggalkan, jangan dia dibunuh. Itu kejadian setelah dia jadi orang kedua di Mesir. Dan saudara, apa yang terjadi? Ternyata semua peristiwa itu membuat dia justru memelihara bangsa ini. Allah bekerja. Sehingga ketika kakak-kakaknya dalam ketakutan, orang tuanya udah mati, dia yang ngurus semua. Kakak-kakaknya bilang begini, Yusuf, ada pesan dari papa. Ya, kalau papa udah enggak ada, memang kami sudah berbuat salah kepadamu. Tapi jangan kami ditinggalin, jangan balas apa yang kami lakukan. Apa yang Yusuf jawab? Ya memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mengembalikan mereka-rekakan itu untuk kebaikan kalian. Aduh, saudara, ini orang-orang beriman, tidak ada terbersih balas dendam. Orang-orang beriman tidak ada terbersih iri hati. Tidak ada terbersih untuk melihat orang lain seperti melihat penjahat karena udah jahatin aku. Enggak sama sekali. Ini iman, saudara. Sehingga ketika Tuhan datang, dia dapati kita punya iman. Orang udah susahin kita, kita tetap baik. Orang rancangkan pembunuhan, kita rendah hati. Orang sudah jual kita 10 kakak beradiknya jual kepada orang Midian. Dia rawat mereka sampai keturunan mereka dia rawat. Itu hal yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, kalau dia datang ada didapati imankah di bumi? Kita harus punya hidup seperti itu. Saudara, mumpung ini baru memasuki bulan pertama. Ya, enggak terasa kan tinggal 10 hari habis nih bulan pertama. Tapi adakah iman kita bertumbuh? Jangan sampai kita beribadah tahun demi tahun, tapi ketika ada orang marah, kita marah lagi. Ya, ketika ada orang jahatin, kita rancangkan jahat lagi. Kita melihat orang lain kok maju, kita iri hati. Enggak boleh. Semuanya itu hilangkan dari saya punya renungan semalam singkat. Hilangkan kekhawatiran dan kebencian kepada orang. Itu membuat iman kita bertumbuh. Ya, saya 2 minggu lalu ngelayat, ada seorang saudara jauh dari papa saya, anaknya umur 32 tahun meninggal. Ketika mendengar itu, saudara, ada terbersit satu sukacita di batin saya, ya, sekalipun sedih, tapi terbersit satu sukacita. Mengapa? Karena anak ini sejak lahir di tempat tidur, ya, jadi tubuhnya tidak bertumbuh, tapi ininya bertumbuh seperti biasa, ya. Tapi tubuhnya tidak bertumbuh. Saudara, mengapa terbersit sukacita? Jadi begitu ketemu ibunya, saya peluk dia dan saya katakan luar biasa. Tuhan latih kesabaran kamu luar biasa. Mengapa saudara? Suaminya meninggal sebelum COVID, udah 10-an tahun karena saya pernah jenguk anak itu waktu usia 21 tahun. Dan saudara, mereka sangat punya kemampuan untuk taruh anak ini orang jaga, ya, di tempat yang baik. Mereka bisa jalan kemana-mana, tapi mereka tinggal untuk terus merawat, menanti-nantikan apakah Tuhan masih mampu, Tuhan mampu pasti, mau menyembuhkan dan lain-lain. Mereka tidak melakukan kegiatan macam-macam di luar karena fokus dengan anak ini. Artinya kesabaran mereka begitu terlatih dengan anak ini. Saya peluk dan saya katakan luar biasa. Tidak banyak orang tua. Suami saya punya teman, adiknya sama, ya, papa mamanya meninggal. Adiknya ini karena mau menikah, mau apa, dia taruh anak ini di panti asuhan. Dan saya tidak tahu, karena dia sudah pergi jauh, nggak tahu dia masih lihat apa enggak, ya. Karena memang beda perasaan kan. Tapi saya melihat ini ibu yang menunggu anaknya sampai 32 tahun, itu tidak mudah. Ya, iman itu harus luar biasa, memiliki hati yang seperti itu. Tidak pernah meninggalkan anak ini. Ya, mereka mau kemana-mana semuanya bisa, tapi mereka karena fokus dengan anak ini. Nah saudara, yang terakhir, saya mau ajak saudara buka masih dalam kitab Lukas. Ya. Mundur ke belakang, cuma pasal 16, saudara perhatikan. Aduh, saya harapkan singkat aja firman ini, sebenarnya fokusnya cuma satu, bahwa dalam segala situasi Allah sedang bekerja. Lebih peka kita akan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, harus lebih peka. Karena di situ tingkatan iman kita naik. Ya, supaya ketika anak manusia datang masih didapati iman dalam hidup kita.
Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak merajuk, kita tidak persalahkan Allah untuk kejadian apapun juga. Teman saya ini tidak pernah persalahkan Tuhan untuk anaknya. Malah dia beriman menanti-nantikan apakah Tuhan mau menyembuhkan. Sampai meninggal dia pun tidak masalah. Dia berkata itu yang terbaik Tuhan. Dan apa yang harus aku lakukan ke depan. Saya tidak tahu nanti ini ke depan apa yang Tuhan sebenarnya percayakan kepada mereka. Setelah kesabarannya diuji 32 tahun. Tidak gampang, tidak mudah ya. Nah, Lukas pasal 16, saya baca di ayat yang ke-24. Saudara tahu ceritanya ya, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lalu ia, ya orang kaya itu berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, ini bukan cerita yang tidak ada terjemahannya. Saudara bisa baca kitab Daniel, saudara bisa baca kitab Wahyu tentang neraka. Ya, jadi ini bukan cerita yang tidak cuma plot begini aja. Dan kalau saudara baca dengan teliti, siapakah orang kaya ini? Orang yang tiap hari katanya dia selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Sambil kalau dia keluar rumah, dia lihat ada yang sedang mengais-ngais, ya dia lagi nih. Kalau dia lagi minum botol aqua pasti dia lempar. Dia tidak peduli. Padahal saudara perhatikan. Lazarus dikirim Tuhan untuk orang kaya jangan masuk neraka. Allah bekerja, tapi tidak peka sama sekali. Bisa ditangkap? Kalau orang kaya ini peka, Lazarus sedang dikirim supaya kamu jangan masuk neraka. Tiap hari kemewahan bukan salah. Berpesta tidak salah. Tapi ini tiap hari. Dan ada Lazarus depan rumah yang mengais-ngais sisa makanan. Tidak dipeduliin sama sekali. Bagaimana dengan kita? Mungkin tidak langsung seperti Lazarus. Tapi di seputar kita banyak orang membutuhkan bukan hanya kebutuhan untuk fisik mereka. Tapi untuk rohani mereka terlewat. Kita melihat hanya acuh tak acuh. Bagaimana dengan kita? Menghadapi mungkin orang serumah kita. Yang kita lihat kehidupannya, kok baca Alkitab aja tidak mau. Ya kita tidak boleh paksa orang untuk datang kepada Tuhan. Tetapi pertama kita yang harus jadi teladan. Saya selalu bilang ke anak saya, ya harus tor ayat buat mama biar kamu udah gede. Ketika dia memberikan ayat kemarin, saya katakan, ini jangan cuma kasih ayat ya, petik-petik ya, apalagi cuma di apa istilahnya di ini, pindahin begitu. Iya kan? Jangan cuma ini ya, kamu harus jadi pelaku, enggak bisa cuma begitu, cuma senengin mama karena kamu kirim ayat, enggak bisa seperti itu. Dari hal-hal yang kecil kamu sudah harus mulai lakukan. Di mobil pun sepanjang, dia sampai mama ceritanya itu melulu. Bukan begitu sayang, selama mama masih hidup mama akan bicara. Nanti satu saat kamu ingin dengar suara mama, kalau mama udah enggak ada, siapa lagi yang mau ngomong buat kamu? Kalau kita perhatikan, aduh saudara ini mengerikan nih. Dia sampai bilang, jari aja nih dicelup. Hanya celup, kenapa? Betapa menderitanya. Kenapa pada waktu itu? Kenapa waktu dia lihat enggak? Aduh jalin hubungan lah. Lazarus kan? Ngapain lu di situ? Duduk aja di dalam deh. Gua kasih sepiring deh. Kalau lu sampai lu belum kerja, kalau lu udah kerja, jangan lagi ya. Nah, boleh kan seperti itu. Tapi ini seperti saya katakan, mungkin aqua dia lagi minum, dia lihat. Kan kita lihat di YouTube sering begitu ya. Tapi saudara, di seputar kita, apapun kejadian, detik, menit, jam, tahun, Allah ada di dalamnya. Salah satu mencegah kita untuk tidak ke neraka. Kalau cuma naik-naik iman, udah pasti udah jauh dari neraka. Tapi mencegah, kita tidak sadar. Tapi banyak kejadian Tuhan izinkan supaya kita jangan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan seorang pun binasa. Maka Tuhan bilang, apabila anak manusia datang, adakah didapati iman di bumi? Kita tundukkan kepala. Bapa Sorgawi Tuhan, kalau saja kami semua senang membaca Alkitab, iman kami pasti Tuhan
bertumbuh. Firman Allah mengatakan iman timbul. Iman timbul. Jadi benih itu baru datang ketika mendengar firman Kristus. Tetapi iman itu harus bertumbuh, tidak boleh tetap benih, harus disiram. Dan dalam 2 Timotius dikatakan, iman itu bertumbuh dari penganiayaan, dari penderitaan dan membaca kitab suci. Itu satu perikop yang tertera dalam kitab Timotius. Iman di dalam kitab Roma, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Di kitab Timotius, iman bertumbuh dari penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Bagaimana mungkin Tuhan kalau bisa bertumbuh? Kalau kami selalu menolak, menjauhi semua penderitaan dengan berbagai macam cara. Bisa pintas jalan asal tidak menderita. Padahal penderitaan itu untuk menumbuhkan iman. Agar supaya ketika bertumbuh, dia berbuah lebat untuk banyak orang bisa menikmati. Banyak orang bisa diselamatkan. Bapa, meteraikanlah perkataan-perkataan ini dalam batin kami dan mampukan semua kami bisa melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan sudah sampaikan Ibu Meti, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Ada beberapa pengumuman sebelum kita lanjutkan ibadah. Minggu depan ibadah seperti biasa, hari Minggu terakhir di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari itu ada hari kejepit. Tanggal 8 tuh hari Isra Miraj, tanggal 9-nya cuti bersama. Karena tanggal 10-nya hari Sabtu itu Imlek. Nah, di antara tanggal itu kita ada rencana tanggal 8, bisa dibuka itunya. Kita ada gathering. Kita pulang hari, ya, kita berangkat pagi, mungkin sore pulang. Di Gubuk Soli, Sentul, Bogor. Tempatnya rumah pelayanannya Pak Sony, Pak Arision. Jadi yang berminat, nanti kita bicarakan, bisa hubungi saya. Kita acara sambil kunjungan ke rumah pelayanan nih Bapak Arision di daerah Sentul, Bogor. Itu alternatif yang pertama, tanggal 8 di hari Kamis, ya karena Jumatnya itu pasti cuti bersama libur. Itu alternatif pertama. Alternatif yang kedua, karena tanggal 8 itu bersamaan dengan kampanye akbar. Takutnya terjadi bentrok, makanya kita alternatif yang kedua, kita di sini. Kita di gereja tanggal 8 pagi, kita gathering, kumpul-kumpul sama-sama, bakar-bakar ikan, kita sambil makan-makan, ya kebersamaan. Karena kita sudah lama masing-masing dengan diri kita masing-masing, kita cobalah kita ayo sama-sama kita kumpul, saling sharing satu dengan lain sambil menikmati makanan jasmani. Ya, jadi alternatif kedua di sini. Tapi kalau masih bisa memungkinkan tanggal 8 di tempat di Sentul. Jadi terserah nanti di mana kita bicarakan, bisa hubungi saya. Cuma itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mau memberi dengan penuh sukacita. Dan sebelumnya kita boleh tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami sampai siang hari ini. Kau memberi kami sukacita Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Biar kiranya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Yang menguatkan setiap kami, mengingatkan kami untuk mengenal Tuhan yang bekerja dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan pada kesempatan indah kami mau belajar memberi dari apa yang Kau berikan buat kami, Kau berikan kembali kepadamu Tuhan. Biar kiranya berkati kami Tuhan yang memberi, balas berlipat ganda dan belajar memberi dengan penuh sukacita dalam nama Yesus Kristus. Kami siap memberi, haleluya, amin.
bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padamu. Biar bumi pun bergoncang. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Langit pun bergoncang. Bukan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoncang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Firman-Mu begitu indah pada pagi hari ini. Kau melawat kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan, biar anak-anak-Mu ini lebih lagi dekat kepadamu, beriman kepadamu ya Tuhan. Iman biar bertumbuh mereka, biar firman-Mu ini selalu ada di dalam hati dan pikiran mereka. Biar mereka ini berjalan menurut firman-Mu ya Tuhan. Biar mereka beriman apapun dalam pencobaan ini ya Tuhan. Apapun dalam permasalahan hari demi hari ini. Biar mereka kuat di dalam Engkau semua ya Tuhan. Biar mereka berpegang teguh pada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Banyak sekali pergumulan anak-anak-Mu pada hari-hari yang mendatang ini ya Tuhan. Tuhan lebih mengetahui apapun permasalahan mereka, merasa kekecewaan mereka, merasa kekhawatiran mereka, apapun pergumulan mereka, Tuhan yang menolong mereka satu persatu. Pertolongan itu hanya datang dari Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong, hanya Engkau yang bisa menopang anak-anak-Mu semua, memberi kekuatan di dalam Engkau ya Tuhan. Biar mereka berpegang teguh berfirman kepada-Mu ya Bapa. Firman-Mu itulah pelita bagi kaki-Mu, terang bagi jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Meti yang telah membawakan firman-Mu. Beri dia kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Beri dia juga kekuatan, beri hikmat pada dia ya Tuhan. Apa yang dia firmankan, apa yang dia beritakan, biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Pelihara dalam rumah tangganya maupun anaknya dan suaminya, maupun jemaatnya juga Tuhan berkati semua ya Tuhan. Kau libatkan semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa mungkin pada hari ini ada anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan semua segala penyakitnya. Maupun yang dalam kekurangan, Tuhan yang mencukupkan semua ya Tuhan. Yang lemah iman, Tuhan bangkitkan mereka kembali. Yang telah menjauh, Tuhan tarikan mereka kembali ya Tuhan. Semua ya Tuhan, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang menilik hati mereka masing-masing. Kalau sebentar lagi juga kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga jamah anak-anak ini yang masih kecil, biar mereka juga bertumbuh, beriman pada Engkau ya Tuhan. Tuhan yang memelihara semasa kecil ini ya Tuhan, biar mereka mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami juga berdoa untuk semua para pelayan-pelayan-Mu semua ya Tuhan, para pengerja semua yang terlibat pada siang hari ini. Tuhan penuh-penuhkan hikmat, lebih tekun lagi, lebih giat lagi untuk memuliakan Engkau.
Biar nama-Mu selalu yang disanjung, yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami sebentar kalau kami juga usai dari tempat sini, kemanapun kami berangkat dan pergi, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, memagari kami dengan pasukan malaikat-Mu. Tibakan kami dimanapun kami berada dengan sukacita, dengan selamat, tidak kekurang satu apapun, dengan kesehatan yang sempurna yang Tuhan selalu pelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.